Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Di pagi hari, sinar-sinar miring memantulkan wajah Ye Chen melalui jendela. Dalam ketidakjelasan, Ye Chen perlahan membuka matanya, mengusap kepalanya yang sakit dan duduk. Apakah seseorang memukulku kemarin? Mengapa otakku terasa seperti ditendang oleh keledai? Seketika kakek naga berbicara, kau dapat menyadarinya bahwa kau tidak bodoh. Dalam pikiranku, suara naga kuno yang terlalu samar berdering. Lalu ada apa denganku kakek naga? Kakek naga berkata, usia. Kakek naga berkata 3 kali dalam satu napas, melirik dengan marah ke 9 klon Ye Chen. Apakah kamu tahu, kamu hanya memiliki 3 bulan kehidupan yang tersisa sekarang? 3 bulan. Kalau begitu, apa aku akan segera mati? Ye Chen berdiri. Bagaimana menurutmu? Dominasi kekuatan mata roda abadi yang mengesankan, kau harus sangat jelas, kau telah mengalami kehilangan kultivasi, dan terakhir kali adalah untuk tindakan yang kuat, dapat memberimu 3 bulan, itu sudah bagus untukmu. Kalau begitu aku harus membeli pil penambah usia. Di Sekte Zhengyang. 90%. Cheng Kun, setelah mendengar laporan petugas intelijen, tiba-tiba berdiri dari kursinya, matanya dipenuhi dengan tatapan yang tidak bisa dipercaya. Kecocokan 90%, bagaimana ini mungkin? Itu benar, anak itu adalah Yin Ziping. Aku benar-benar meremehkan Sekte Heng Yue. Cheng Kun berkata dengan dingin, tegas, cepat segera perintahkan, tidak perlu mengawasi Ye Chen, anak itu tidak berguna lagi. Sekarang kalian awasi Yin Ziping baik-baik. Jika ada kesempatan bunuh Yin Ziping. Di sini, Ye Chen telah memasuki paviliun koleksi. Aduh. Ketika Ye Chen masuk, Pang Dacuan, yang masih minum, mengangkat kepalanya. Angin macam apa yang meniupmu? Biarkan aku bersenang-senang lagi. Ye Chen menjulurkan bibirnya dan mulai berjalan-jalan, dan melihat sekeliling sebentar. Tetua, apakah Anda memiliki pil penambah umur untuk perpanjangan hidup? Kamu masih muda, apa yang ingin kamu lakukan? Pernahkah kamu melihat rambutku putih semua? Ye Chen menggelengkan rambut putihnya. Ini adalah harga dari teknik terlarang. Berbicara tentang jurus terlarang, Tetua Pang mengerutkan kening dan merasa sedikit bersalah. Jika Ye Chen telah menyelamatkannya, jika Ye Chen tidak ada, mungkin kita semua akan mati melawan mayat hidup. Memikirkan hal ini, Tetua Pang menemukan pil dari lengan bajunya. Ini adalah pil tingkat rendah, yang dapat menambah 1 tahun kehidupan. Hanya 1 tahun. Senang memilikinya. Tetua Pang melirik Ye Chen dan memberikan pil pada Ye Chen, pil yang memperpanjang hidup terlalu berharga. Bahkan Su Fu pun tidak mempunyainya, karena pil seperti itu selalu dibiarkan untuk digunakan sendiri, dan hanya sedikit orang yang menjualnya. Itu saja. Ye Chen menggaruk kepalanya, melihat pil di tangannya. Ye Chen tidak lupa meletakkan pil di depan matanya. Segera, jejak jiwa cara pembuatan pil dipelajari. Setelah deduksi dan duplikasi, metode pemurnian pil juga telah dikuasai oleh mata roda abadi. Ini sangat bagus. Ye Chen menyeringai dan menelan pil ke dalam mulutnya. Segera, pil meleleh, dan kekuatan aneh bergabung ke dalam tubuhnya. Ye Chen tahu bahwa itu adalah pil perpanjang usia. Meskipun tidak banyak, itu juga memiliki rentang hidup 1 tahun. Tidak peduli seberapa kecil, itu sangat berguna. Kota alkemis adalah tempat yang bagus. Ada banyak pil kehidupan untuk dijual.
Jika kau pergi ke sana, kau dapat membeli lebih banyak dan jangan lupa untuk mengembalikan padaku satu. Kota alkemis menjualnya. Mata Ye Chen berbinar. Itu pasti ada di sana. Tetua Pang menyesap anggur, hampir 60% alkemis di dataran Chu berkumpul di sana, serta Dan Chen, siapa yang takut dia tidak akan menemukan ramuan seumur hidup. Pil itu mahal. Ye Chen bertanya ragu-ragu. Agak mahal, tapi kamu pasti punya uang. Tetua Pang mengedipkan mata dan tersenyum, mengatakan bahwa dia tidak melupakan tas penyimpanan Ye Chen. Baiklah, mari kita bicara bisnis. Tetua Pang melirik Ye Chen dan melihat ekspresinya, tidak seolah-olah dia sedang bercanda dengan Ye Chen, inang. Jika dia keluar, dia pasti akan merepotkanmu. Tolong jujur padaku di masa depan. Jika kau bisa menanggungnya, cobalah untuk tidak melakukan apa-apa. Saya mengerti, saya mengerti. Ye Chen menarik telinganya. Paman Dingtian juga mengatakan kepada saya, yakinlah, saya memiliki rasa keadilan, selama Yin Ziping tidak melangkah terlalu jauh, saya tidak akan peduli padanya dengan mudah. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berbalik, aku akan pergi ke Penatua Sufu dan mencari ramuan penyelamat hidup. Melihat Ye Chen saat dia berjalan keluar, Tetua Pang menggelengkan kepalanya tanpa daya, Ye Chen. Ada firasat yang memberitahuku bahwa kamu ditakdirkan untuk melawan Di Yin Ziping. Sampai di gerbang Sekte Henyu. Kali ini, Ye Chen belajar menjadi pintar, dan Ye Chen ditutupi dengan jubah hitam untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ketika Ye Chen melewati aula hukum, Ye Chen melihat dari kejauhan bahwa banyak murid telah berkumpul, dan tidak satu pun dari mereka dengan tangan kosong untuk memberi hadiah pada sang inang. Ye Chen bergumam, sepertinya untuk saat ini akan sulit mendapatkan ketenangan di Sekte Heng Yue. Tanpa daya menggelengkan kepalanya, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi mempercepat langkahnya. Ketika Ye Chen berjalan ke paviliun pil, Ye Chen langsung melihat Su Fu berdiri di depan tungku alkimia. Melihat Ye Chen masuk, Su Fu meliriknya dan terus mengendalikan api. Masih ada 2 hari lagi untuk pergi ke konferensi alkimia, dan kamu sangat ingin datang ke sini. Bukan itu. Ye Chen bergegas dan batuk. Saya ingin bertanya kepada tetua apakah Anda memiliki pil perpanjang usia. Pil penambah usia. Su Fu mendengar, pertama melirik ke atas dan ke bawah, dan kemudian fokus pada rambut panjang putih Ye Chen yang tergerai, jurus terlarang yang kau gunakan hari itu akan mengorbankan umurmu bukan? Ye Chen menjawab, begitulah. Jika kau tidak berhasil mendapatkan pil penambah usia, usiaku saat ini hanya tersisa 3 bulan. Su Fu menarik napas dalam-dalam. Pil penambah usia sangat berharga, aku benar-benar tidak memilikinya di sini, tetapi di kota alkemis ada yang menjualnya. Kalau begitu aku hanya bisa membelinya di kota alkemis. Ye Chen sedikit kecewa. Di sini, Su Fu berbisik dan mengambil pil ungu dari tungku alkimia di tangannya. Su Fu meregangkan pinggang malas dengan keras, menemukan topeng kepala hantu dari tas penyimpanan, dan menyerahkannya kepada Ye Chen. Ini adalah topeng hantu dengan segel di atasnya. Setelah kau mengenakannya, orang lain akan sulit melihat wajah aslimu. Mengapa Penatua memberiku ini? Meski ragu, Ye Chen mengambil topeng hantu itu. Saat ini semua orang masih menganggapmu tidak dapat berkultivasi, aku tidak ingin wajahmu dikenali ketika kau berada di kompetisi alkemis nanti. Wajah yang menutupiku itu tidak berguna. Ye Chen menatap Su Fu dengan ragu. Karena ini alkimia, aku harus menunjukkan apiku yang sebenarnya.
Setelah api warna dikeluarkan, identitas saya terungkap dengan jelas. Su Fu berkata, kamu bisa mengubah warna api aslimu. Mengubah warna, apakah itu bisa? Ye Chen menatap Su Fu tiba-tiba. Su Fu menjelaskan, api biasa yang hanya memiliki aura spiritual, tentu saja, tidak dapat melakukannya. Tapi apimu memiliki kecerdasan, dia dapat berpikir secara sederhana, jadi apimu mampu mengubah warnanya. Apakah itu benar? Ye Chen tidak mempercayai wajahnya, segera memanggil api abadi, tergantung di telapak tangannya, matanya menatapnya, kamu bisa berubah warna. Api abadi sepertinya memahami ucapan Ye Chen, nyala api berkedip, dan api berubah menjadi warna hitam. Hari ini aku mempelajari sesuatu yang baru. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, kamu masih memiliki kemampuan ini. Mendengar pujian Ye Chen, api abadi tampak melompat kegirangan, melompat-lompat di telapak tangan Ye Chen, dari hitam menjadi ungu, dari ungu menjadi cian, dari cian menjadi merah. Saya tidak tahu apakah petir saya bisa berubah warna. Dengan itu, pikir Ye Chen, dan memanggil petir hitam, tergantung di tangan kirinya, dan mendengar suara tusukan dan penusukan. Segera, petir berdenyut-denyut, berubah dari hitam menjadi emas. Sekarang, bukan hanya Ye Chen, bahkan Su Fu di samping menunjukkan sedikit kejutan. Mungkinkah petirmu juga memiliki kecerdasan? Petir sepertinya mengerti kata-kata Ye Chen, dan berubah warna lagi, dari emas menjadi ungu, dari ungu menjadi putih, dan dari putih menjadi merah. Mereka benar-benar dua harta karunku. Ye Chen menyeringai dan menatap api abadi dan petir hitam. Dengan cara ini, mantra penipu dapat menutupi nafasmu, topeng hantu dapat menutupi wajahmu, dan api sejatimu dapat berubah warna, sehingga kamu tidak perlu khawatir tentang hal itu di pada kompetisi alkimia. Su Fu tertawa. Aku juga tidak menuntutmu untuk menang, yang terpenting jadi rasakan suasananya terlebih dahulu. Su Fu menemukan kursi dan berbaring malas di atasnya. Meskipun bakat alkimiamu sangat tinggi, bagaimanapun juga, kau telah belajar alkimia denganku tidak lama. Para alkemis muda yang berkumpul di kompetisi alkimia, jadi bukanlah hal yang mudah. Tetua Su, bukankah semua alkemis dataran Chu pergi ke kompetisi alkemis ini? Belum tentu, pada dasarnya para guru alkemis akan mengajak muridnya, Su Fu berkata, sama seperti aku denganmu, yang disebut kompetisi alkemis pada dasarnya biasanya dihadiri oleh alkemis muda, jika memiliki waktu luang, para guru alkemis pasti tidak akan pergi untuk menontonnya saja. Karena itu, Su Fu menggaruk janggutnya dan menghela nafas, namun, ada beberapa alkemis muda yang kemampuannya telah setara dengan alkemis senior, aku ingat 3 tahun lalu, Xuan Nu, murid dan Chen dapat meracik pil tingkat 3. Mungkin saja saat ini dia sudah mampu meracik pil tingkat 4. Ye Chen berkata dengan tak terkejut, bukankah itu setara dengan kekuatan jiwa tingkat bumi? Benar, Su Fu mengangguk lembut. Dengan bakat Xuan Nu, jiwa mungkin sudah berada tingkat bumi, tetapi tingkat jiwa yang kamu katakan harus mencapai tingkat bumi untuk membuat pil tingkat 4. Itu tidak mutlak. Pada saat itu, Raja Pil telah berhasil mematahkan kasus seperti itu, dan tingkat jiwanya menghasilkan pil tingkat 4 tetapi jiwanya masih di bawah tingkat bumi. Ye Chen terkejut. Berbicara tentang pil roh keheningan langit pil tingkat 6, Ye Chen tidak bisa membantu tetapi menyentuh tas penyimpanannya. Apakah setengah dari pil keheningan langit masih terbaring di dalam? Ayo kita lihat. Di sini,
Su Fu telah mengeluarkan gulungan di tangannya dan menyerahkannya. Buku alkemis. Ye Chen baru saja melihatnya dan melihat dua karakter besar di gulungan itu. Su Fu berkata, ini adalah isi dari pemahaman tentang alkimia selama bertahun-tahun, yang juga mencakup beberapa metode pemurnian pil dan pengenalan tanaman. Su Fu perlahan bangkit, meregangkan pinggang malas, aku telah mendidikmu untuk menjadi penerusku. Jadi kau harus bersungguh-sungguh bocah tengik. Tentu saja aku akan bersungguh-sungguh. Ye Chen menyeringai, dan tidak sabar untuk melihat gulungan itu. Di paviliun pil yang tenang, Su Fu dan Ye Chen tidak menganggur sama sekali. Su Fu berkonsentrasi pada penyempurnaan alkimia, dan Ye Chen berkonsentrasi pada gulungan buku alkemis. Gemuruh. Mata Ye Chen cepat, dan halaman-halaman berkas mengobrak-abrik tangannya. Mata kirinya, mata roda abadi, telah terbuka samar. Pemahaman pil yang dicatat dalam gulungan buku semuanya diambil olehnya tertanam dalam pikirannya, dan kemudian dengan hati-hati menyimpulkan evolusi. Selama periode ini, Su Fu melirik lebih dari sekali, dan melihat mata Ye Chen tertuju, dan tersenyum lega. Waktu berlalu, dan matahari terbenam. Sampai saat ini, Ye Chen perlahan menutup buku alkemis dan memuntahkan gas keruh. Manfaat yang luar biasa. Ye Chen mendengus. Berkas alkemis mencatat lebih dari yang dia bayangkan. Meskipun alkimia Su Fu tidak sebagus Dan Chen, dia juga seorang alkemis terkenal. Banyak orang yang ingin mempelajari ilmu yang dimiliki Su Fu, dan tidak tahu harus pergi kemana. Ye Chen tertawa, aku menang banyak. Ye Chen menyeringai, tidak bisa membantu tetapi membelai mata kirinya, mendominasi kemampuan salinan dan deduksi, sehingga dia secara tidak sengaja mencapai esensi meracik pil. Tidak jauh dari sana, tungku alkimia terus berdengung, dan Su Fu telah menyempurnakan alkimia, tidak pernah berhenti. Ye Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak melihatnya, dan menemukan bahwa proses pemurnian ramuan yang dibuat oleh Su Fu sangat membosankan. Ye Chen juga bisa dengan jelas melihat ramuan yang tergantung di pil, dan 4 garis di atasnya menarik perhatian. Pil tingkat 4. Ye Chen bergumam, tetapi dengan sedikit penyesalan, karena alkimia akan segera berakhir, dan dia ingin menyalinnya sudah terlambat. Pada titik ini, Su Fu memiliki ludah panjang udara keruh, dan wajahnya masih lelah. Tampaknya alkimia yang tidak terputus sepanjang hari. Tetua, bisakah kau berikan pil itu padaku? Lihat, kamu bisa memberiku perhatian. Su Fu murah hati dan menyerahkan pil itu kepada Ye Chen. Ye Chen tersenyum, dan Ye Chen meletakkan pil itu di depan mata kirinya. Tanda abadi di pupil mata mulai berputar, dan mudah untuk menangkap jejak jiwa dan pemurniannya. Ye Chen telah menangkap metode dan bahan yang dibutuhkan untuk alkimia. Su Fu melirik Ye Chen. Penatuasu, saya harus mengatakan. Buku alkemismu benar-benar mengajari saya banyak hal, dan muridmu ini mendapat banyak manfaat. Namun sayangnya buku alkemis yang kuberikan padamu, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan buku 10.000 pil. Su Fu menertawakan dirinya sendiri. Apa itu buku 10.000 pil? Ye Chen bertanya dengan rasa ingin tahu. Buku 10.000 racikan pil, disusun oleh leluhur alkemis waktu itu dengan penyempurnaan yang telah dilakukan oleh Raja Alkemis. Ini berisi hampir semua pengenalan rumput spiritual, alkimia, dan wawasan serta konsepsi artistik mereka. Di dunia alkemis, buku 10.000 racikan pil adalah harta karun. Bagi sang alkemis, itu adalah harta yang tak ternilai harganya.
Su Fu menarik napas dalam-dalam, dan mata tuanya penuh kekaguman. Lalu apakah tetua Su pernah melihat buku 10.000 racikan pil? Ye Chen menatap Su Fu dengan tegas. Untungnya, saya pernah melihatnya sekali. Su Fu tersenyum dengan janggut, tetapi penuh desahan. Sejujurnya, ketika saya melihat buku 10.000 racikan pil, aku baru menyadari, dunia alkemis itu ternyata begitu luas. Jangan-jangan, buku peracik 10.000 pil yang langka berada di kota alkemis, Ye Chen bertanya ragu-ragu. Dulu leluhur alkemis telah membangun kota alkemis dan menyimpan buku 10.000 pil di sana. Setelah itu, buku itu pun terus diteruskan. Su Fu berkata di sini, menatap Ye Chen dengan janggut, kamu harus berjuang dengan giat, mungkin kompetisi berikutnya, kamu akan memenangkan tempat pertama, dengan begitu, kamu akan mendapat kehormatan untuk melihat buku 10.000 racikan pil. Benarkah? Mata Ye Chen tiba-tiba menjadi cerah dan berkilau. Tentu saja. Su Fu tertawa. Sisi baiknya dari kompetisi alkemis mudah diuji, tetapi pada kenyataannya, alkemis dari semua pihak datang untuk buku 10.000 racikan pil. Kompetisi pil memenangkan tempat pertama, dapat melihat 3 hari buku 10.000 racikan pil, tempat kedua adalah 2 hari, dan tempat ketiga adalah 1 hari, tetapi bahkan jika itu 1 hari, itu adalah suatu kehormatan. Mengapa ini sangat merepotkan? Ye Chen menggaruk kepalanya. Orang yang melihat buku 10.000 racikan pil bisa mencetak salinannya dan pulang perlahan. Kau pikir semudah itu? Su Fu menatap Ye Chen dengan wajah pucat, dan berkata dengan marah, buku 10.000 pil bukanlah sebuah buku melainkan dimensi pemahaman, bahkan jika itu diberikan kepadamu selama 10 tahun, kau tidak dapat menyalinnya. Hehe, aku telah meremehkannya. Ye Chen tersenyum canggung. Su Fu menatap Ye Chen lagi. Sementara keduanya berbicara, seorang lelaki tua berjubah ungu telah memasuki paviliun pil dari luar, dan dia melihat lebih dekat, bukankah itu Zhao Zijing dari Aula Hukum? Untuk mengatakan bahwa hari ini, Zhao Zijing bukanlah kesombongan biasa. Dia memegang tangannya terbalik, dagunya terangkat tinggi, dan dia berjalan dengan mantap dan tenggelam. Di sini, Su Fu melirik Zhao Zijing yang masuk, terutama ketika dia melihat ekspresi kurang ajar, dia berkata dengan keras kepala, mengapa saudara Zhao datang ke paviliun pil saya hari ini? Saya secara alami mengambil pil untuk Ziping. Zhao Zijing berhenti sedikit, menyandarkan tangannya di punggungnya, dagunya masih terangkat sangat tinggi, dan dia juga membuat senyum nakal pada suara Su Fu. Itu bagus untuk dikatakan. Su Fu sama sekali tidak bangun, tetapi hanya melempar tas penyimpanan dengan santai. Zhao Zijing mengambilnya, membukanya untuk dilihat, mengerutkan kening, dan menatap Su Fu lagi, saudaraku, sepertinya pil ini sedikit. Ada apa? Su Fu menyesap anggur dan menatap Zhao Zijing dengan penuh minat. Saudara yang bertanggung jawab berkata, pil yang didapatkan Ziping akan dibagikan sesuai dengan perlakuan sebagai murid suci. Zhao Zijing tersenyum, ini bahkan kurang dari setengahnya. Murid suci. Ye Chen mengangkat alisnya mendengar kata-kata itu. Di sini, Su Fu mengangkat bahu tentang pertanyaan Zhao Zijing, saudara Zhao. Yin Ziping masih meditasi hingga hari ini. Apalagi dia belum melakukan upacara sebagai murid suci, yang berarti dia bukan murid suci sekarang, ketika dia resmi menjadi murid suci, datanglah kepadaku untuk kekurangan pilnya. Oke, bagus. Wajah Zhao Zijing menjadi suram dan mendengus, dan dia tiba-tiba berbalik dan berjalan menuju pintu.
Sebelum dia pergi, dia tidak lupa melirik Ye Chen dengan mata kejam. Melihat Zhao Jijing pergi, Ye Chen berkata, Yin Ziping baru saja menjadi inang, gurunya itu sudah sangat angkuh. Kelak dia pasti akan membuat banyak masalah. Su Fu berkata, kemarin di rapat para tetua, ketua sekte yang Dingtian bersikukuh untuk menjadikanmu sebagai murid suci, kami lebih mengharapkan dirimu, dibandingkan dengan Yin Ziping yang memiliki sifat iri hati itu. Sayang sekali, sekelompok tetua menganggap inang dengan tingkat kecocokan 90% memiliki potensi yang lebih besar dibandingkan denganmu yang adalah murid inti peringkat pertama. Ye Chen berkata, kau mengakuinya, aku memang tidak sebanding dengan inang yang memiliki tingkat kecocokan 90%. Su Fu berkata, aku tidak berpikir seperti itu. Para tetua hanya melihat kekuatan Yin Ziping dan mengabaikan sifat aslinya. Meskipun kekuatanmu masih berada di bawah Yin Ziping, tapi sifatmu jauh lebih baik darinya. Sifatmu jauh lebih baik darinya. Sifatmu jauh